Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Abu Bakar Siddiq orang yang pertama beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan luar. Dari kalangan luar, orang yang pertama Islam percaya dengan Allah dan Rasul itu Abu Bakar Siddiq. Di saat orang ingkar lawan Nabi, Abu Bakar yang pertama beriman. Nah, di kalangan perempuan yang pertama menganut Islam adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Itu bebinian pertama yang percaya dengan Allah dan Rasul. Di kalangan keluarga Nabi yang pertama mengakui Nabi itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, di antara tiga ini kada tahu nama nang pendahuluan. Itu golongan ahlu sunnah demikian. Apakah nang terdahulu Sayyidina Ali kah? Apakah yang terdahulu itu Abu Bakar kah? Apakah yang terdahulu itu Siti Khadijah kah? Cuman yang jelas kalau dibagi tiga, kalangan luar yang pertama berislam Abu Bakar, kalangan perempuan yang terdahulu Khadijah, kalangan keluarga dekat Nabi yang paling awal Islam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran, orang yang pertama beriman kepada Nabi itu sebenarnya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Itu pertama kali manusia yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sebabnya Khadijah itu disebutkan orang yang pertama percaya kepada Nabi? Karena begitu Nabi dituruni Jibril, Nabi kita ketakutan, menggetar. Pertama-tama Nabi kita mengadukan itu kepada Khadijah radhiyallahu anha, bukan kepada yang lain. Dan itu hadis Imam Bukhari. Pertama Nabi datang dari Gua Hira itu ke rumah, lapor kepada Khadijah, wahai Khadijah, aku dapat ini. Udah Khadijah, kamu jangan khawatir wahai Muhammad, Allah pasti bermaksud baik kepada engkau. Allah kada akan mencelakakan engkau. Engkau berbuat baik kepada orang, engkau penyayang kepada orang, engkau membantu kepada orang, kada mungkin Allah menyia-nyiakan engkau. Nah, itu kalimat dimaknai adalah sebagai imannya Khadijah kepada Allah dan Rasulnya. Tersebut di dalam hadis yang lain, inna lillahi ta'ala thalathami'ata khuluq man laqiyahu bi khuluqin minha ma'at tauhid dakhala al-jannah. Faqala Abu Bakr ya Rasulullah hal qiyya minha khuluq? Faqala kulluha fik ya Abu Bakar wa ahabbuha ila Allah ta'ala as-sakha. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 300 akhlak yang terpuji seluruhnya. Tidak ada akhlak Allah yang tidak terpuji. Ada 300 akhlak. Barang siapa menemuinya, artinya barang siapa mati dengan membawa satu akhlak daripada yang 300 itu disertai dengan iman, tauhid, niscaya ia masuk surga. Ada usah 10, ada usah 2, sabuting aja ada akhlak Allah yang kita bawa mati, asalkan kita iman, masuk surga. Akhlak Allah, akhlak Allah itu macam apa? Macam penyayang. Itu akhlak Allah, penyayang. Apalagi akhlak Allah itu pemberi rezeki, itu akhlak Allah. Apalagi akhlak Allah itu pelindung, pendidik, pemelihara, pengasuh, itu akhlak Allah. Pokoknya jumlahnya ada 300 macam akhlak Allah itu. Sebuting aja kita membawa itu mati, sudah surga. Asal beriman tapinya.
Abu Bakar Siddiq bertanya, wahai Rasulullah, adakah padaku satu akhlak daripadanya? Ulun nipang ujar Abu Bakar, wahai Rasulullah, adalah dapat nang 300 akhlak itu. Beliau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesemuanya ada padamu wahai Abu Bakar. Ikam puka 300-nya ada Abu Bakar, akhlak Allah pada engkau. Nah, padahal sambuting aja sudah ke surga mati. Ini ke-300-nya ada pada diri Abu Bakar, akhlaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak yang paling dicintai oleh Allah daripada yang 300 itu adalah pemurah. Nah, pemurah itu akhlak yang paling disukai oleh Allah. Pemurah itu artinya memberi sesuatu kada pilih kasih. Itu kan akhlak Allah. Memberi sesuatu kada pilih kasih. Berarti Allah, orang yang menyembah bintang tetap diberi Allah juga. Orang yang menyembah berhala sugih pada nang Islam. Orang yang menyembah bintang dijaga juga oleh Tuhan. Orang yang menyembah matahari disihatakan juga, dipintarakan juga oleh Tuhan. Itu bagian daripada sahab pemurahnya Allah itu. Jadi antara 300 akhlak Allah tadi, yang paling mulia pemurah. Jadi memberi sesuatu kepada orang itu jangan karena kebaikan orang itu. Jangan karena berhubungnya nih baik lawan aku, berhubung rancak aku, bantu aku. Nah itu yang diberi. Nah itu kada pemurah ngarannya lagi. Nang bangalan pemurah itu orang yang memberikan sesuatu tanpa memandang apa-apa. Pokoknya aku memberikan duit hari ini 100.000 kepada makhluk Allah, siapapun mereka makhluk Allah. Nah itu orang pemurah. Baik itu orang yang memusuhi aku, baik itu yang membantu aku, baik itu yang mencintai aku, pokoknya semuaan ku beri. Nah itu pemurah ngarannya. Rasulullah SAW bersabda, as-sakha khuluqullahil a'zam. Pemurah itulah ujar Nabi akhlak Allah yang paling agung, itu pemurah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu mizanan dulliya minas sama fa wudi'atu fi kaffatin wa wudi'at ummati fi kaffatin farajahtu bihim wa wudi'a Abu Bakrin fi kaffatin wa ji'a bi ummati fa wudi'at fi kaffatin farajah bihim. Artinya ujar Nabi kita, saya melihat timbangan amal diulurkan dari langit, lalu diletakkanlah saya pada daun timbangan dan diletakkan umatku pada daun timbangan yang lain, maka saya lebih berat dari mereka. Iman Nabi lebih berat dari iman seluruh manusia. Dan diletakkan Abu Bakar pada daun timbangan, lalu didatangkan umatku dan diletakkan mereka pada daun timbangan yang lain, maka Abu Bakar lebih berat daripada mereka itu. Jadi Abu Bakar lebih berat. Nah lalu timbul kita pertanyaan, napa garang hebatnya Abu Bakar itu, keharatan Abu Bakar itu, apakah istimewaannya Abu Bakar sampai sedemikian hebatnya? Nabi kita menyatakan, ma faddalakum Abu Bakrin bi salati wal siyam walakin syai'un waqara fi satrih. Ujar Nabi, Abu Bakar itu ujar Nabi tidak melebihi kalian karena dia banyak sembahyang, bukan. Karena dia banyak puasa, bukan. Tetapi Abu Bakar itu melebihi dari kalian dengan sebab ada sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya. Itu yang menyebabkan Abu Bakar lebih unggul dari yang lainnya. Bukan karena banyak sembahyang kada, bukan karena banyak puasa kada, tapi ada sesuatu yang tersimpan di hati Abu Bakar yang menyebabkan itu menjadi lebih mulia dari yang lainnya. Nah sesuatu itu apa? Nah para ulama mengatakan sesuatu itu adalah ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah. Nah, Abu Bakar lebih unggul ma'rifatnya daripada yang lainnya.
Dan itu kehebatan ma'rifat Abu Bakar Siddiq ini dibuktikan waktu beliau wafat, waktu Rasulullah wafat. Nah, waktu Rasulullah wafat itu ada sahabat yang diam, kada bisa sepatah kata pun berkata-kata. Begitu sampai kabar Rasulullah wafat, jadi bisu, kada bisa berkata-kata karena kagum mendengar berita Rasulullah wafat. Nah, di sini kelompok Sayyidina Ali karramallahu wajhah, begitu sampai kabar mengetahui Sayyidina Ali Rasulullah wafat, Sayyidina Ali itu diam, kada bersuara sepatah kata. Nah, begitu ada sahabat Nabi begitu mendengar Rasulullah wafat itu hilang akal. Contohnya seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab waktu mendengar kabar Rasulullah wafat, Umar hilang akal. Sehingga Umar berkata, ujar Umar, siapa yang madahkan Rasulullah wafat kubunuh. Hilang akal. Abu Bakar begitu dikabari Rasulullah wafat, Abu Bakar berkata, ala man abada Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man abadallah fa inna Allah hayyun la yamut. Ujar Abu Bakar, siapa-siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad wafat. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup dan tidak akan wafat. Nah, itu menunjukkan ma'rifat Abu Bakar melebihi daripada ma'rifat yang lainnya. Beliau bisa menerima musibah yang paling besar dengan ketenangan hati. Itu kuncinya ma'rifat itu di situ. Menemui musibah yang berat, kawa dengan tenang, kawa dengan tentram. Itu menunjukkan unggulnya ma'rifat Abu Bakar dari sahabat-sahabat yang lainnya itu. Dan beserta ini seluruhnya, maka sungguh adalah istighraqnya Rasulullah SAW dengan Allah Ta'ala. Istighraq artinya tenggelamnya Rasulullah dengan Allah, yang mana tidak muat lagi hatinya untuk menjadikan kekasih selain dari Allah Ta'ala. Rasulullah itu hati beliau penuh mencintai Allah, sehingga kada bisa lagi ada orang yang masuk dalam hati Rasulullah untuk dijadikan sidin kekasih, kada ada lagi, karena sudah penuh dengan Allah. Nah, Rasulullah bersabda, "Lau kuntu muttakhidan minan nas khalila latakhastu Abu Bakrin khalila, walakin sahibukum khalilullah ta'ala." Artinya, ujar Nabi, jikalau saya menjadikan kekasih dari manusia, niscaya saya menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Dan Nabi jakanya aku nih kawal lagi maulah kekasih yang lain pada Allah. Ada manusia yang kulah kekasih, Abu Bakar kulah kekasih, tapi hatiku hibak sudah kada muat lagi. Nah, walakin sahibakum khalilullah ta'ala, akan tetapi ujar Nabi, temanmu ini, maksudnya sidin, diri sidin ini adalah kekasih Allah Ta'ala. Yang dimaksud oleh Nabi adalah diri beliau sendiri. Jadi sampai demikian artinya penuhnya hati Nabi dengan mencintai Allah, sehingga kada muat lagi mencintai siapa jua pun selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu iman Nabi melebihi dari iman siapa jua pun. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.